Baik pemirsa, Misteri Jakleluhur, perjalanan yang sangat seru sekali, bahkan hikmahnya sangat banyak. Alhamdulillah, setelah barusan saya mendapatkan izin dari Bapak Juru Kunci, beliau selaku pemelihara, bahkan beliau tadi sudah mengutarakan tentang asal-usul baik sejarah dan juga sama Pak Kuwu. Baik Pak Kunci, mohon maaf sebelumnya, ketika barusan saya lagi meditasi, saya menemukan satu nama dan beliau yang menceritakan ke saya, tapi tidak semuanya beliau ceritakan. Saya mau nanya, mungkin barangkali Pak Kuwu atau Pak Sardi pernah mendengarnya. Ki Astra Laut itu siapa? Astra Laut, Astra Manggala. Astra Laut. Ya, Pernah dengar saya nama pernah Ki Astra itu. Laut itu. Cuman iya ada cerita gitulah. Ada yang namanya Astra Laut saya. Baik pemirsa, jadi sinkronin dulu nih, ntar saya bikin-bikinin katanya. Iya. Ki Astra Laut lain anu juru kunci pertama. Ah betul, jadi barusan begini Pak Kuwu, saya kedatangan Korin, begini Korin, sosok orang tua. Dia mengatakan, saya tanya, beliau namanya Ki Astra Laut, pemelihara pertama tempat ini. Benar. Beliau menceritakan Ki Astra Laut ini adalah orang yang memelihara tempat ini sebelum tempat ini sekarang dikenal orang. Iya. Jadi Ki Astra Laut ini ternyata beliau masih rundayanya atau masih turunannya Pak. Iya. Jadi yang pertama datang ke tempat ini adalah Eyang Rangga Sejati yang punya gelar Eyang Siro Sejati. Iya. Jadi Eyang Rangga Sejati ini itu masih ada kerabat kerajaan Pajajaran. Nah Pajajaran nih, beliau datang ke Cirebon, memeluk Islam nih di Cirebon nih. Nah setelah beliau memeluk Islam, beliau ditugaskan oleh Kangjeng Sultan Maulana Syarif Hidayatullah untuk terus memperluas ajaran Islam. Iya, Nah, gitu. sehingga beliau datang ke sini dengan istrinya yang bernama Dewi Hanum. Wah, Dewi Hanum nih, istrinya Dewi Hanum. Nah, setelah masuk Islam diganti namanya. Jadi Ibu Siti Ratu Sirna Asih. Nah, Siti Sirna Asih ini namanya Dewi Hanum. Nah, akhirnya beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah daya luhur. Jadi karena daya luhur ini dulunya agamanya Hindu. Iya. Nah, sehingga Ada cerita. beliau datang ke tempat ini, beristirahat di tempat ini. Beliau dengan pengikutnya banyak, dengan segala perbekalan yang cukup, datang ke tempat ini. Karena tempat ini dianggap nyaman, dianggap enak untuk meditasi, untuk riyadhah kepada Allah, maka dikatakanlah tempat ini Sarongge. Nah, kemudian tempat ini dijadikan padepokan. Iya. Dijadikan padepokan oleh Ki Rangga Sejati atau mempunyai nama Islamnya Eyang Siro Sejati yang tadi sempat disinggung dan dikatakan ternyata beliau orang yang pertama datang ke sini. Kemudian beliau membuka pertanian di tempat ini, ladang untuk sebagai sumber kehidupan, dan akhirnya orang pada datang dan memeluk agama Islam yang dimandikan di Sendang sana, Pak. Iya. Itu syarat ritual mandi itu memang ada dari zaman dulu. Jadi air itu yang sudah dibacakan oleh karomah dari bacaan sholawat, padilah dari sholawat dari Al-Quran, akhirnya bisa menghilangkan energi negatif untuk orang-orang yang ingin memeluk agama Allah dan diislahkan atau diberikan syahadat di tempat ini oleh Eyang Siro Sejati. Nah, kurun yang waktu lama lalu datang lagi salah seorang yang betul sekali tadi yang disampaikan sama Pak Kuwu yang mempunyai nama Eyang Sungging Purbangkara. Nah, Eyang Sungging Purbangkara ini datang ke sini mencari Eyang Sirot yang lebih dulu. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, karena ceritanya nggak lama tadi, cuman yang inti-intinya aja itu yang disampaikan oleh Ki Astra Laut. Datang ke tempat ini lalu beliau bergabung di sini menyebarkan agama Allah. Nah, ternyata Eyang Sungging Purbangkara ini adalah asalnya dari Mataram, Pak. Oh iya. Asalnya dari Mataram. Pada saat itu Mataram bergabung dengan Kesultanan Cirebon juga, menyebarkan agama Allah. Dan akhirnya ternyata Sungging Purbangkara ini adalah keturunan bangsawan yang ahli tulis. Iya. Nah, singkat cerita yang disampaikan sama Ki Astra, karena barusan ngomongnya sakia aing moal lila-lila ngan bejakeun we ka anak incu panguruskeun pangmiliharakeun ieu tempat ulah dipake gagabah. Sabab ulah dianggap aing teh aya.
Jadi menurut Ki Asra, ini pesan nih pemirsa nih khusus untuk orang juru tulis nih, untuk orang panulisan, untuk orang daya luhur, datang ke tempat ini wis jangan macam-macam ya, pokoknya berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yakin sekali ini adalah petilasan dari wali Allah. Ya, nanti kalau ada yang macam-macam buang aja, lempar aja. Ya itu karena kesesatan, kesirikan. Nah, lanjut cerita. Jadi Eyang Sungging Purbangkara ini beliau keturunan bangsawan dari Mataram, bergabung dengan Kesultanan Cirebon, menyebarkan agama Allah, kemudian bergabung dengan Eyang Sirod. Nah, lama-kelamaan Eyang Sirod itu adalah moksa, pemirsa. Moksa itu silem. Lalu diteruskanlah ke pemerintahannya pada pokoknya itu oleh Eyang Sungging Purbangkara, dan pada akhirnya Eyang Sungging pun juga tiada. Nah, untuk mengenang pengikutnya dulu, karena Eyang Sungging ini diberikan gelar oleh Eyang Sirod karena pintar menulis, disebutlah Raden Juru Tulis. Nah, jadi Raden Juru Tulis itu adalah gelar dari Eyang Sirod. Eyang Sirod ini yang mempunyai nama Rangga Sejati. Kemudian memeluk Islam di Cirebon, digantilah Sirod Sejati. Datang ke tempat ini bersama istrinya Dewi Hanum, setelah memeluk agama Islam diganti menjadi Siti Ratu Sirna Asih. Dan tidak punya keturunan Eyang Sirod, yang punya keturunan itu adalah Eyang Sungging Purbangkara. Banyak keturunannya di sini. Nah, setelah Eyang Sirod moksa, akhirnya diteruskan oleh Eyang Sungging Purbangkara. Nah, itu pemirsa, itu adalah yang disampaikan oleh Ki Asra Laut. Lalu untuk mengenang karena sangat rindu sekali katanya. Jadi nyari osetak itu biar. Jadi Eyang Juru Tulis ini kangen, rindu sama Eyang Sirod. Karena dia sebagai dianggap gurunya juga, beliau selalu bertulis dan menulis, bahkan menulis di sebuah batu, maka sama pengikutnya disebut batu ieu teh panulisan. Jadi itu bahasa daripada jamaahnya atau pengikutnya, panulisan. Bahkan ada sebuah sanggar katanya yang sekarang disebut Gunung Panulisan. Nah, disitulah Gunung Panulisan itu adalah sebuah sanggar, sebuah tempat di mana Eyang Raden Juru Tulis itu menulis. Jadi diabadikan untuk mengenang sampai ke kita sewa putunya, keturunan-keturunannya, khususnya warga Panulisan. Ternyata cikal bakalnya panulisan itu jelas terlahir dari tempat ini, begitu Pak Kubu. Ini mohon maaf karena itulah yang ditemukan sejarah barusan sama saya kedatangan Eyang Astra Laut, dan ternyata Eyang Astra Laut itu menyatakan bahwa Eyang Sastra Manggala itu adalah bupati pertama, betul? Yang mempunyai gelar Ki apa tadi? Ki Jeleger apa sih Pak? Ki Jagara, bukan Ki Jeleger. Jadi Ki Jagara ya, bupati pertama, betul sekali. Dan itu Eyang Astra Laut, beliau adalah mengaku penemu dan pemelihara tempat ini, dan sekarang turun temurun. Sekarang ada Pak Sardi di sini. Ini Pak Sardi juga selaku keturunannya. Jadi wasiat dari beliau Pak Sardi, mohon maaf nih, wasiat beliau pangbejakeun ka anak incu kaula jeung ka masyarakat sekitar ieu tempat ulah dikotoran. Artinya jangan pernah digunakan ritual yang mengundang kesirikan. Jadi begitu Pak Kubu, mohon maaf. Nah, pemirsa seru kan? Nah, inilah bukan semata-mata saya bisa berkomunikasi, ini adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita akan nanti keluar karena di luar ada energi negatif. Saya akan bantai energi negatifnya agar tidak selalu menyesatkan pikiran manusia, Pak Kubu ya. Nanti kita akan proses mediumisasi. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Misteri Jejak Leluhur. Pemirsa, setelah barusan kita melakukan meditasi dan menemukan jawaban melengkapi tadi yang disampaikan sama Pak Kubu, sekarang kita akan menuju ke sendang pemandian yang tadi dikatakan itu sebagai tempat pensucian. Yuk ikuti, silakan Pak Kubu.
Baik pemirsa, kita sudah mau nyampe ke pemandian yang disakralkan. Oh ya. Di Mae. Baik, mungkin kamera bisa ambil dulu gambarnya. Aku dia tuh kacang lagi lorong itu. Pasti tenang guys, tenang kita. Ke atas ya. Berarti sumbernya dari sini ya Pak ya? Di sana juga. Ini dari atas jauh. Adem ya, di sini adem ya. Baik pemirsa, itulah tadi sumur atau sendang, di mana sumur ini tadi yang dikatakan sama leluhur yang ada tempat ini, bahkan dikatakan sama Pak Kunci, tempat pemandian dulunya ketika orang-orang pengen memeluk agama Allah, syarat yang paling pertama sebelum mereka bersyahadat, jadi harus dimandikan dulu di tempat ini. Dan di sini energinya sama, sangat sejuk, adem, tidak ada benturan-benturan energi-energi negatif. Jadi air ini bisa dikatakan air berkaromah. Jadi tadi pesannya jangan sampai dikotorin air ini. Jadi syaratnya pun juga yang jaroh ke tempat ini harus ambil wudhu dulu di sini ya. Iya. Jadi syaratnya yang mau jaroh tadi ke petilasan yang Raden Juru Tulis harus ambil air wudhu dulu di tempat ini. Itu Iya. syarat ritual yang ada di petilasan Raden Juru Tulis yang tadi batu depan tadi ya. Baik pemirsa, kita akan kembali keluar. Saya akan melakukan proses mediumisasi untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di seputar karomah yang Juru Tulis. Baik pemirsa, setelah tadi kita melakukan penelusuran di dalam, di atas, kita kembali keluar. Saya akan melakukan praktek mediumisasi karena di sini ada energi-energi negatif, gunanya untuk menetralkan tempat ini agar tidak ada energi negatif. Iya. Ya, Iya. Pak Kuwu, Pak Kunci, saya mohon izin. Iya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca ayat-ayat Allah, kita bisa menetralkan tempat ini daripada gangguan-gangguan energi-energi negatif. Energi negatif itu dihasilkan dari perbuatan bangsa-bangsa jin yang kufarot atau bangsa-bangsa jin fasik, artinya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, saya minta mediator, silakan Heri ke depan. Silakan ambil duduk ke situ. Maaf, punten, Pak. Ada sini. Kata Pak Kunci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, sudah ada satu sosok yang merasuki ke tubuh mediator. Assalamualaikum. Jangan. Hah? Saha? Saha? Ngajaga di mana anjeun? Nah, ngajaga ente bisa asup ka jero kunaon anjeun? Loba jalma nu niatna goreng. Kayak anjing ngajaga di dia. Anjing tengah ganggu. Bener, ulah bohong sih ya. Nu tadi nyerang anjing lain. Jadi pemirsa, sosok ini mengakunya menjaga, tapi saya tidak akan begitu percaya sama sosok jin karena biasanya jin tuh berbohong Pak Bu. Jadi saya akan coba bacakan kalamullah.
Kalau dia ada reaksi kepanasan berarti ini pasti. Kalau enggak berarti benar dia itu daripada energi yang positif. Benar maneh teh teu ngaganggu di dia? Hah? Benar tak? Bohong tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak merasakan apa-apa, berarti benar. Ini sosok adalah sosok yang positif. Anjen ngajaga di dia. Hah? Benar? Hah? Dia manggil cu ke siapa ya? Hah? Cucu berenang. Ayah di situ? Ayah. Anjen boga ngaran teu sa? Kudu apa? Anjen ngageruan saha? Incu. Incu anjen saha di dia? Saha incu anjen? Iya. Baik pemirsa, ternyata benar sosok ini positif. Yang memanggil cucunya karena Pak Kunci ini adalah keturunan dari sini juga Pak Kunci ya. Ya. Jadi beliau yang menjaga tempat ini. Nitip. Jadi cute manggil Kak Incu ya, Bu. Mohon barokah nade adanya hampura bapak. Tuhan kabupaten Kabupaten Nana dan Kabupaten Indonesia maka dapat dikasih hampura di sebelah Kabupaten Kabupaten Bapak. Baik pemirsa, saya akan coba mengeluarkan sosok ini karena sosok ini adalah sosok yang positif. Dia menjaga di tempat ini. Bahkan ini lagi ada pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Kunci di tempat ini, yang artinya Pak Kunci harus bisa menjaga tempat ini dengan baik agar tidak sembarangan orang yang masuk ke tempat ini dengan tujuan-tujuan yang tidak beres. Jadi saya akan coba keluarkan dulu sosok ini. Cukup ya, cukup ya. Cukup nuhun ya. Baik, pemirsa, saya akan coba mengeluarkan sosok ini. Tolong disiapkan airnya. Mediator kedua, tolong siap-siap ya. Hatur nuhun, tos ajen keluarnya. Keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tarik nafas ya. Duduk. Silakan ke pinggir dulu. Kasih airnya. Silakan dibawa ke pinggir dulu. Baik pemirsa, itulah tadi satu sosok yang masuk ke tubuh mediator kita. Ternyata sosok itu adalah sosok yang positif. Tadi ada pesan-pesan ya? Iya. Ada pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Kunci, artinya Nitip gitu. nitip ya, artinya nitip ini Pak Kunci ini harus bisa merawat, memelihara, jangan sampai tempat yang dikeramatkan di sini terkontaminasi dengan tujuan-tujuan orang yang mempunyai maksud luar daripada akidah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, saya akan coba melakukan proses mediumisasi yang kedua. Boleh mediator kedua ke depan. Dan mudah-mudahan ini adalah sosok yang negatif ya, yang tadi nyerang saya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah ada sosok masuk. Sama saya. Aja di sana. Dia di mana? Anjir nek naon cicing di dia? Hah? Tempat cicing. Anjir tujuannya naon cicing di dia? Tujuannya naon cicing di dia? Ini sosoknya seperti perempuan, tapi tidak tahu apa, karena biasanya jin itu pintar berkamuflase, pintar menipu, pintar memanipulasi. Asal anjen di mana? Asal ti mimiti anjen di daerah mana? Jauh. Terus cicing ka direk naon? Usaha. Hah? Ku Dewi Hanum. Bener teh? Anjen ngaganggu teh? Ente, bener. Agama anjen naon? Islam. Bisa syahadat anjen? Bisa? Coba. Jadi anjen teh cicing kok, dita cicing di dia, dita cicing naon sebagai naon anjen teh? Apal teh tadi nu nyerang kaula saha eta? Siapa? Tapi pernah ayah di dia ayah, tapi teu bawuh. So kalau mun gitu anjeun keluar, kaula buat lain butuh anjeun, kaula butuh nu itu. Hah? Sok geroan ku anjeun cenah asup. Sok. Ya. Ini celaing. Baik pemirsa, ini seru sekali, ada dua sosok lagi yang masuk. Ini adalah sosok yang positif. Ini adalah, ini kamera bisa ambil nih, bisa ke belakang. Jadi ada dua sosok, ini adalah sosok penjaga di sini dan ini adalah sosok yang negatif. Ini tidak menerima dengan adanya sosok yang negatif sehingga terjadilah benturan energi dan masuk kedua tubuh mediator di sini. Saya akan keluarkan ini dulu. Nanti ini urusan saya, yang siluman ular ini urusan saya akan keluarkan ini. Silakan anjing keluar. Keluar. Dan itu urusan saya. Keluar. Allah. Coba disadarkan dulu ini. Bawa ke pinggir. Ini adalah sosok yang tadi nyerang saya. Ini adalah sosok ular. Pak Kuncen, Pak Kuwu. Tadi yang masuk lagi itulah penjaga, salah satu penjaga di sini yang tidak menerima adanya sosok negatif di sini. Anjen saha? Hah? Bisa nyarita tuh Anjen? Hah? Bisa nyarita? Kaula datang ke dia. Lain dek bermusuhan jeung bangsa Anjen, tapi kaula minta Anjen cukup nyesatkeun manusia di dia. Anjen bisa ini di tempat bisa tuh? Hah? Ini sosok siluman ular yang masuk ke tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunci aku. Baik pemirsa, ini sosok yang ada di tempat ini yang negatifnya saya akan buang sosok ini agar tidak ada lagi di tempat ini. Anjir, ini tidak tempatnya. Hah? Ini tidak tempat, ini baik. Hah? Ini baik. Nggak ganggu demo ah. Benar. Ini sebenarnya malah nggak ganggu demo ah. Baik, dia saya akan buang ke tempat yang jauh. Allah. Dia melawan. Adik itu mah anjen terlihat baik-baik. Ya. Ya. Anjen nih keluar baik-baik atau napi kumaha? Apa ngajak tarung jeung kaula? Hah? Tarung? Hah? Embung. Sok keluar sia. A'udzubika kalimati tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimati tamati lahi tamati min syarri ma khalaq. Allah. Allah. Tek. Entahin. Di bisa kita. Teh. Cekal tutup pula. Allah. Istighfar. Radiator yang pertama tadi, ini masih sosok yang menjaga di tempat ini, yang artinya dia tidak menerima adanya energi negatif tempat ini. Alhamdulillah, energi negatif tadi sudah saya netralkan. Semoga lagi tidak ada lagi Pak Kuwu ya. Pak Kuwu, Pak Kunci, kita akan keluarkan ini dulu ya. Iya. Tos anjen keluar ya, atur nuhun. Sok, keluar. Ya, atur nuhun ya, sok. Siapkan air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Kasih pulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu ya jamil, ya jalil, ya latif, kulli bi lutfil ladzi la tuqta bihi li awliyaika wansurni bi rabbil syadid ala adai wadika ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah. Tarik nafas, keluarkan. Ke pinggir dulu, pinggir. Bawa di pangku ke pinggir. Silakan Pak Kunci, bisa gabung lagi bersama kita di sini. Baik. Capek juga. Baik pemirsa, Misteri Jak Leluhur. Alhamdulillah semua teratasi. Tadi ada beberapa benturan energi negatif dan positif sehingga mediator pertama beberapa kali mengalami kerasukan. Iya. Tapi kerasukannya dengan sosok-sosok penunggu yang ada di tempat ini. Iya. Tadi satu sosok yang auranya sangat negatif, yang menyerupai ular. Tadi udah saya buang. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Iya. Di sini tugas Pak Kunci menjaga kelestarian tempat ini agar tidak didatengin oleh oknum-oknum para pejarah yang mempunyai tujuan maksud tertentu yang bertentangan dengan akidah Al-Quran Nur Karim. Karena kita sebagai manusia yang beriman, kita wajib saling mengingatkan satu sama lainnya. Pak Kunjen, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sudah dibantu. Pak Kuwu, terima kasih banyak, saya sudah dibantu. Oke, dan buat kalian Misteri Jak Leluhur, pemirsa, subscriber, terima kasih banyak kalian sudah mendukung channel kami. Jangan lupa like, kemudian subscribe hanya di channel Misteri Jak Leluhur. Baiklah, itulah
penelusuran malam hari ini di Sarongge, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Daya Luhur. Next time kita akan terus menggali sejarah, potensi-potensi sejarah yang berada di tanah Jawa ini. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya Bayi Haki Aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.